Selesai. Baik, setelah berdoa, kemarin Bapak ingatkan lagi untuk yang belum mengirimkan surat pernyataan orang tua mengenai kegiatan AKM, silakan nanti dikirimkan ke rumah temannya yaitu Aksa ya di kelas di TR1 atau ke rumahnya Siren yang ada di TR1 biar nanti dikoordinir untuk dikirimkan ke rumah saya. Yang pertama, yang kedua, tetap jaga kesehatan dengan kegiatan 5M ya. Yang paling penting memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan ya. Jangan sampai keluar rumah kalau kita tidak perlu-perlu banget ya. Nah, ini yang saya sedih kadang-kadang sekolah kita diliburkan atau dibuat secara daring, tetapi kalian di rumah belajarnya tidak maksimal dan tidak juga menjaga protokol kesehatan. Tujuannya kita belajar secara daring agar kalian bisa menjaga protokol kesehatan di rumah nggak kemana-mana. Tapi kadang-kadang masih ada ini mentang-mentang sekolahnya daring, di rumah kerjaannya main sana main sini udah nggak pakai masker. Jadi ini yang kurang tepat ya. Baik anak-anak sekalian, kalau kalian ngerasa kurang sehat, datang ke dokter ya, ke pusat kesehatan terdekat, puskesmas atau ke bidan terdekat atau ke dokter agar kalian diperiksa dan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik, kita pada pertemuan hari ini akan membahas atau melanjutkan dari apa yang kita bahas di pertemuan minggu lalu, yaitu kerjasama antar negara ASEAN. Ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Ya, lalu hari ini saya ingin kalian coba buka halaman 49 di rumah. Ya, bentar akan saya share screen. Baik, kelihatan nggak apa yang saya share? Enggak. Kelihatan, Pak. Sudah terlihat ya, mungkin yang tadi belum terlihat karena masih loading ya. Baik, nah ini pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan ASEAN ya. Nah, pengaruhnya banyak sekali ya, adanya kegiatan kerjasama seperti kita kemarin sudah bahas, kalian juga sudah saya minta untuk memberikan contoh mengenai kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Nah, ini ada nggak sih pengaruhnya terhadap kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara? Ya. Nah, ini di buku boleh dibuka di halaman 49. Ya, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 ya. Yang mana ini dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA ya. Secara bertahap, MEA ini membuka peluang suatu negara untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN yang lain. Selain itu akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain ya. Nah, bentuk kerjasama ini merupakan bentuk kerjasama bidang ekonomi ya, bentuk kerjasama bidang ekonomi. Lalu kerjasama ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. Artinya apa? Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara ASEAN ya. Ini kita bahas yang kegiatan ekonomi dulu ya. Kegiatan ekonomi tadi sudah dikatakan bahwasanya masyarakat negara ASEAN atau MEA itu merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi ya. Ya, bentuk kerjasama ekonomi antar negara-negara ASEAN, di mana dengan adanya MEA, ini masyarakat anggota negara ASEAN ini dapat melaksanakan perdagangan barang dan jasa itu secara lebih mudah ya, karena
persyaratan administrasinya bahkan pajaknya juga akan dipermudah. Itu mengenai MEA dibandingkan dengan kita menjual atau melakukan kegiatan perdagangan dengan negara non MEA atau negara lain selain anggota ASEAN ya, selain 10 anggota yang kemarin dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina ya, dan lain sebagainya itu. Nah, ini pengaruhnya yang pertama adalah di bidang ekonomi dengan adanya MEA ini memungkinkan kita untuk menjual atau membeli barang dengan lebih mudah. Ada keuntungan dan kerugian di sini bagi kita negara Indonesia. Keuntungannya, kalau kita sudah siap, produk kita banyak yang bisa menembus pasar luar negeri, kita akan menjadi negara produksi yang mempunyai banyak keuntungan dari perdagangan tersebut. Tapi kalau kita tidak siap, ya, kita produk-produk kita akan dibanjiri dari produk-produk tetangga, ya. So, ini satu contoh produk mainan kita yang mungkin bisa dikatakan belum siap dalam MEA, menghadapi MEA ini ya. Contohnya kalau kalian datang ke Alfamart ya, itu ada mainan mobil-mobilan kecil itu ya, mobilan kecil yang harganya mungkin di atas 30 ribu ya, kisaran 30 sampai 50 ribu. Mobilannya kecil, biasanya terbuat dari besi ya, logam seperti itu, sehingga itu awet sekali ya. Nah, itu kalau kalian lihat, perhatikan produksinya itu kebanyakan produksi dari negara-negara tetangga. Yang paling terkenal merek Hot Wheels itu produksi dari Malaysia ya. Ada lagi, kalau saya baca-baca kemarin, saya sempat baca ada yang produksi dari Vietnam, ada yang produksi dari Thailand ya, selain dari Malaysia. Jadi kenapa kok nggak ada produk kita di situ begitu kan? Padahal seharusnya negara kita mampu membuat itu. Artinya apa? Itu salah satu kekurangan. Tapi kelebihan kita juga bisa mengekspor ya hasil-hasil bumi kita, karena kan ekspor kita yang banyak itu merupakan adalah hasil dari hasil bumi atau pertanian ya, pertanian dan perkebunan yang kita ekspor. Baik, kondisi tersebut menuntut semua penduduk Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN ya. Jadi ini bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan guru yang mengajar di sekolah-sekolah itu banyak berasal dari luar negeri. Kalau kita nggak bisa bersaing, ya, kalau kita nggak bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Artinya anak-anak sekalian, untuk menghadapi tantangan ke depan, tantangan kalian lebih berat, ya. Tantangan kalian sebagai generasi penerus bangsa ini lebih berat. Karena apa? Ya karena ke depan saingan kalian bukan hanya bangsa Indonesia saja, bukan hanya pekerja-pekerja dari Indonesia saja, tetapi juga pekerja-pekerja dari luar negeri, khususnya dari negara-negara ASEAN. Ini share screen saya masih bisa dilihat ya? Masih ya. Oleh karena itu, kalian harus bisa belajar lebih rajin lagi ya. Nah, kalau mungkin orang zaman dahulu, orang tua kita dulu, pendidikan SD, SMP itu sudah biasa, SMP sudah cukup, SMA sudah cukup, Pak. Nggak usah lanjut lagi. Sekarang tidak bisa, ya. Sekarang kita harus menempuh pendidikan jauh yang lebih tinggi lagi, ya, minimal S1, ya. S1, syukur-syukur bisa sampai S2, ya, kuliah S2 atau S3 dengan gelar doktor, ya. Nah, yang seperti itu sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan ketenaga kerjaan di masa yang akan datang. Kan kalian nggak mau kan nanti kalau suatu saat yang ngajar saja gurunya dari Malaysia gitu kan, di sekolah-sekolah kita di pedalaman yang ngajar dari Malaysia. Kenapa? Karena kita orang dari dalam nggak mau sekolah tinggi-tinggi, nggak mau sekolah sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya. Jadi yang saya inginkan, anak-anakku sekalian kelas 8, kalian punya cita-cita untuk pendidikan yang tinggi ya. Ya paling enggak kalau sekarang S1 lah minimal lah. Untuk menjadi guru sekarang pendidikannya harus S1 sarjana ya. Nggak bisa sekarang lulusan SMA menjadi guru, tidak bisa lagi ya. Mungkin dulu bisa, sekarang udah nggak bisa lagi. Nah, itu di bidang ekonomi. Kita bahas yang kedua, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di
negara-negara ASEAN. Sebelum kita lanjut yang kedua ini mengenai yang pengaruh tentang kehidupan ekonomi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya beri waktu 1 menit kalau ada yang mau tanya, monggo. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut yang kedua, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Baik, kehidupan sosial, ini masalah sosial itu di dunia ini tidak akan pernah habis ya. Masalah-masalah sosial itu tidak akan pernah habis. Salah satunya yang sering terjadi adalah masalah imigrasi, ya, masalah pengungsi. Jadi suatu negara dilanda bencana atau dilanda krisis politik ataupun krisis sosial, sehingga yang mengharuskan mereka mengungsi. Yang baru-baru ini kalau kita lihat berita di TV itu orang-orang Afghanistan ya, orang Afghanistan banyak yang mengungsi keluar negaranya ya. Ada yang ke Qatar, ada yang ke Amerika ya, bahkan ke negara-negara lain. Karena apa? Karena keadaan di negaranya tidak aman ya. Baru saja terjadi kudeta pemerintahan ya, di mana Taliban itu merupakan kelompok bersenjata yang ada di Afghanistan. Mereka mengalahkan tentara pemerintahan sehingga menduduki istana kepresidenan dari negara Afghanistan. Ya, ke depan mungkin mereka yang akan berkuasa di Afghanistan. Sehingga banyak penduduk-penduduk yang merasa tidak aman di sana, lalu mereka pergi ke negara lain. Nah, inilah yang disebut dengan imigran. Dulu kita pernah tahun 2015 pengungsi dari Myanmar ya, dari Rohingya, etnis Rohingya, itu sering kita dengar mereka mengungsi karena mengalami diskriminasi ya. Mereka di kampung-kampungnya diserang, rumahnya dibakar ya. Muslim, saudara Muslim yang penganut Muslim di suku Rohingya Myanmar diserang, dibakar, bahkan banyak yang dibunuh mereka, sehingga mereka merasa tidak aman dan mengungsi. Nah, pengungsian ini mereka biasanya melewati laut. Nah, ini yang bisa dilihat di halaman 50 ya. Ini salah satu contoh gambar dari pengungsi yang menaiki perahu seperti ini melewati lautan ya, untuk mencari tempat yang lebih aman. Nah, keadaan seperti ini akan menimbulkan rasa kemanusiaan ya. Jadi pengaruhnya terhadap kehidupan kita, rasa kemanusiaan kita akan lebih tinggi. Kita sebagai manusia akan ya, kalau melihat keadaan seperti ini kan, mereka pergi mencari tempat yang aman, kita merasa kasihan ya. Nah, itulah memunculkan rasa iba atau rasa simpati atau empati untuk menolong saudara-saudara kita yang lain, khususnya dari negara ASEAN ya. Baik, yang terakhir, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya di negara-negara ASEAN ya. Baik, nah ini kalau kita melihat pengaruh perubahan interaksi antar ruang ini ya. Nah, ini di halaman 51 ada contoh Festival Budaya ASEAN, ada Reok Ponorogo ya. Jadi negara-negara di tetangga kita bisa mengenal bahwasanya kita punya salah satu budaya, yaitu reok ya. Ini luar biasa, seseorang bisa mengangkat benda yang segini besar ya, sambil menari, menceritakan suatu kisah ya, dalam sebuah pertunjukan seni. Lalu ada perkemahan budaya serumpun, ini biasanya diadakan antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ya, perkemahan budaya serumpun. Lalu industri musik ya, industri musik ini dengan adanya interaksi budaya, industri musik bisa saling tumbuh ya. Contohnya apa? Banyak dulu lagu-lagu Malaysia yang
yang sangat terkenal di Indonesia, banyak dinyanyikan oleh orang-orang Indonesia. Bahkan sebaliknya, sekarang kalau kita lihat ada Liga Dangdut ya, Liga Dangdut Asia itu ya, di televisi itu ya, di mana di situ uh, ada lomba menyanyi ya, lomba menyanyi yang diikuti bukan hanya dari Indonesia saja menyanyi dangdut ya, tetapi diikuti juga dari negara-negara tetangga. Nah ini bentuk pengaruh dari adanya interaksi sosial budaya ya, interaksi budaya. Lalu yang selanjutnya ya, ini adalah bentuk dari interaksi politik, interaksi antar ruang di kehidupan politik ya. Biasanya ada sengketa perbatasan ya. Sering ini yang Indonesia sering banget ini dengan Malaysia ya. Dulu ada Pulau Sipadan dan Ligitan ya. Di situ sampai dibawa ke pengadilan internasional yang ada di Den Haag, Belanda, tapi akhirnya Indonesia kalah ya mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Sebenarnya itu awalnya masuk wilayah Indonesia, namun kita kurang merawatnya sehingga penduduk Malaysia banyak yang bertempat di situ. Kemudian beberapa tahun mereka merawat, membangun, mereka bangun. Dan akhirnya ketika itu disengketakan di pengadilan internasional karena di situ yang merawat, yang membangun adalah orang-orang Malaysia, akhirnya itu jatuh ke negara Malaysia ya. Lalu yang selanjutnya adalah masalah pekerja migran ya, pekerja dari lain negara, namanya pekerja migran. Banyak orang-orang kita yang menjadi tenaga kerja wanita di Singapura, di Malaysia, ya mereka banyak yang bekerja di sana sebagai TKW atau TKI, tenaga kerja Indonesia. Lalu perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Nah ini kalau pendidikan banyak terjadi pertukaran pelajar ya. Nah ini kalau kalian SMA nanti, ya di SMA favorit itu biasanya mereka banyak kegiatan pertukaran pelajar ya. Itu biasanya untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kegiatan sehari-harinya menggunakan bilingual ya, bahasa yang lebih dari satu ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Biasanya ada pertukaran pelajar dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan bernegara di Asia Tenggara. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya anak-anak sekalian? Silakan kalau ada yang mau tanya. Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin di pertemuan kali ini kita tidak ada tugas ya. Nah, biar kalian agak santai dulu lah minggu ini, nggak apa-apa. Ya. Cuma sedikit Bapak ingin ingatkan bahwasannya mengenai kemarin yang ikut kegiatan AKM, ini saya jelaskan sekali lagi ya. Kegiatan AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum ya. Asesmen kompetensi minimum yang mana kegiatan itu untuk sebagai evaluasi ya sebagai kegiatan pengganti dari ujian nasional. Jadi nggak semuanya ikut, hanya dipilih 45 orang nanti ya, 45 orang yang dipilih. Kemarin ada 50 nama, yang 40 itu peserta utama, yang 45 peserta utama, yang 5 itu peserta cadangan. Jadi nanti yang ikut kegiatan AKM hanya 45 orang ya. Insya Allah itu akan dilaksanakan untuk SMP itu tanggal 4 sampai 7 Oktober ya. Jadi kalau yang nggak ikut, nggak ketunjuk dalam daftar nama kemarin, nggak usah bingung ya. Nggak usah bingung, Pak kok saya nggak
Teman saya kok suruh berangkat sekolah ikut ujian kok saya tidak gitu kan. Jadi nggak usah bingung lagi. Ya. Karena nggak semuanya ikut hanya diambil sampel satu sekolah itu paling banyak 45 siswa ya.